Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai acara ibadah kita akan saat teduh. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita mulai acara kebaktian kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Dia Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Majulah, Majulah, dan nyalakan
terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari buku Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 253. Kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikuti kau saja Tuhan, damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan berbakti padamu. Dalam Dikau tulus ku bahagia. Marilah kita dengarkan firman Tuhan, epistel di ibadah minggu kita pagi ini yang tertulis di buku Matius pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang 40 sampai ke ayat 42. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kita sama-sama di ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tak akan kehilangan upahnya padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369. Kau
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom untuk kita semua. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini, Minggu 2 Juli 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Allah Trinitatis, dengan topik minggu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mengadakan persembahan ke depan untuk ulaun hatoban. Yang kedua, sekolah minggu gabungan. Pada hari Minggu 2 Juli 2023 diadakan kebaktian sekolah minggu gabungan di Pos Lubuk Baja masuk pukul 8 WIB. Yang ketiga, anak lahir pada hari Sabtu 27 Juni 2023. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Franciscus Stephen Waron Farabat dan Ibu Tiara Oktalivia Tambunan dari Wik Bengkong Indah. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang keempat, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita Bapak Adi Santoso Rajaguku dan Ibu Mariani Situmeang SPD. Mereka datang dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Moria Martubung. Alamat mereka di Balai Kolam Blok C nomor 29, masuk di Wik Balai Kolam 3. Yang kedua, mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita Bapak Jonri Pakpahan dan Ibu Desi Natalia Silitonga beserta satu anak mereka. Mereka datang dari HKI Jemaat Seikopas 1 Resort Hatun Duhan. Alamat mereka di Jalan Teretai Blok 2 Lubuk Baja masuk ke Wik Nagoya. Yang kelima, warta pemberkatan nikah. Warta pertama hendak menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Wanli Sinaga, anak dari Bapak Altur Sinaga dan Ibu Roma Lumban Gaul dari Wik Bengkong Indah, dengan pasangannya Saudari Elizabeth Agustina Pasaribu, anak dari Bapak Anwar Pasaribu dan Ibu Romasi Leni Simanjuntak. Alamat Seraya Atas, Gereja HKBP Batam, Mersok Batam. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023
di Gereja HKBP Batam, Resort Batam masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, bajar makanan dan penjualan kaos dari panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja kita mengadakan bajar makanan dan penjualan kaos tahun profesionalisme dan penata layanan seharga 150.000. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan kegiatan yang telah diprogram panitia. Yang ketujuh, Punguan Korina Lubuk Baja. Pada hari ini Punguan Korina Lubuk Baja beribadah bersama dengan jemaat yang berada di pos Kampung Nanas pukul 10 WIB. Yang kedelapan, pengambilan foto lepas CD dimohon kepada orang tua dan pelajar CD agar datang ke gereja mengambil foto acara lepas CD. Pengambilan foto tersebut pada hari Minggu hari ini setelah selesai ibadah remaja pukul 16 WIB, bertempat di ruang sermon sekaligus membawa biaya cetak foto yang telah disepakati pelajar CD sebesar 85.000 dan langsung diserahkan kepada fotografer. Yang kesembilan, Konven Full Timer Distrik 20 Kepulauan Riau, Senin 3 Juli 2023 sampai Selasa 4 Juli 2023 diadakan konven full timer bersama dengan keluarga sedistrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Singapura, Resort Singapura, masuk pukul 10 WIB. 10 PHD lansia. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa PHD lansia pada Selasa 4 Juli 2023 ditiadakan. Yang ke-11, pertanyaan week. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertanyaan week gereja kita pada minggu ini bisa kita lihat dari layar. Yang pada hari Rabu, Balai Kolam Sektor 1, Balai Kolam Sektor 2, Balai Center, Bengkong sekitar Tiban. Pada hari Kamis 6 Juli 2023, Week Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, Balai Dipa. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, di Week Balai Kolam Sektor 3, Sepanas, Kampung Nanas, Blok 6. Yang ke-12, surat keputusan mutasi pelayanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah sampai surat keputusan mutasi pelayanan dari pucuk pimpinan HKBP kepada gereja kita bahwa Amang Pendeta Yosua RH Tugatorok STH yang saat ini melayani di gereja kita mendapat penempatan baru melayani sebagai pendeta resort di HKBP Resort Tembesi Indah Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan pada tanggal 23 Juli 2023 akan diadakan pangujak konon di HKBP Resort Tembesi Indah. Perpisahan akan kita lakukan di gereja pada minggu setelah mengucapkan beliau. Kiranya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ke-13,
mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan bisa kita lihat dari layar. Yang ke-14, sumbangan. Pada minggu ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari Amang P. Silitonga, Inang Boru Pasaribu, Darwik Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-16, warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 1 Juli 2023 sebesar 646.414.447 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Ama PHD.
Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan seterusnya. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidupku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, kiranya menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya kita terpuruk dalam hidup ini. Terpuruk oleh karena persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan penyakit, persoalan kematian, dan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan kita terpuruk. Sonero nede Tuhan berapa lama? Aku mau tahu, dunia masalah tadi. Dan takkan walau huboto serne sudah. Berapa lama lagi diangkat dari keterpurukan itu? Dan orang yang terpuruk tidak sedikit yang putus asa. Dan orang yang terpuruk tidak sedikit yang mau mengakhiri hidupnya karena tidak tahan di dalam keterpurukan itu. Dia merasa hidupnya tidak memiliki arti apa-apa lagi. Dia merasa bahwa dia hidup tidak ada orang lain lagi yang percaya kepada dia, yang mungkin mendampingi dia. Maka hidup di dalam kesepian. Saudara-saudara, kitab Mazmur 89 ini kemungkinan digubah oleh seorang raja yang kalah perang. Dia terpuruk, kerajaannya terpuruk, hidupnya terpuruk. Dia putus asa karena kalah perang. Dan kekalahan itu mungkin ditimpakan kepada dia. Kenapa kalah? Maka saudara-saudara, Mazmur ini adalah pembicaraan seorang raja yang terpuruk terhadap Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dia melihat keterpurukannya itu, bagaimana dia melihat kekalahannya itu. Yang pertama, dalam keterpurukan, dalam kekalahan itu dia katakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Dia mengenal Tuhan, dia melihat Tuhan dalam kondisi hidup dia, kondisi kekalahan dia. Dia katakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Yang pertama, saudara-saudara, dia mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih kesetiaan. Memang dalam bagian yang lain nats ini dia katakan, ingatlah janjimu kepada David. Maka di sini dia katakan Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan dia katakan kesetiaan dan kasih berjalan di depan Tuhan. Maka dalam kondisi kekalahan, dalam kondisi keterpurukan dia katakan
Tuhan itu adil, Tuhan itu memiliki kasih, Tuhan itu memiliki kesetiaan. Jadi melalui gimana? Dia kalah, dia terpuruk, orang lain sudah meninggalkan dia. Tapi dia masih mampu katakan Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Tuhan itu memiliki kasih. Jadi memang terkadang perasaan tado nama kilala bahwa kita telah ditinggalkan. Rupanya bukan kita ditinggalkan. Perasaan itu baik kita makilala ditinggalkan. Allah itu kasih, Allah itu setia, Allah itu adil, dan Allah itu tidak meninggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mencipta manusia bukan hanya sekedar mencipta, tapi Allah memberikan tujuannya dalam hidup manusia yang dicipta itu. Maka ketika Allah menetapkan tujuannya dalam hidup manusia yang dicipta itu, maka Allah akan setia memelihara hidup manusia yang dicipta Allah itu sendiri. Allah itu setia. Yang kedua, saudara-saudara, dia katakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, yaitu Tuhan mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Dalam bahasa Batak dikatakan, mertua mahalak namar ulu-puluk. Namar ulu-puluk. Apa itu ulu-puluk? Aduh, ulu-puluk. Amang silito nggak tahu emang? Apa ulu-puluk amang? Ulu-puluk. Heru di jalan amang ulu-puluk. Ame. Hah? Mulwar pesta hitakan arong go ulu-pulup, arong mengulu-pulupi, arong ulu-pulup. Maka ulu-pulup itu adalah bukan uangnya. Ulu-pulup itu adalah sukacita karena pemberian. Maka orang yang merulup-pulup, orang yang bersukacita karena pemberian. Pemberian itu bukan karena jatah. Pemberian itu bukan karena jasa. Tapi pemberian itu adalah cuma-cuma, anugerah, gratis diberikan. Dan di situ orang merulup-ulup. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang merulup-ulup, berbahagialah orang yang bersorak-sorai. Maka di sini dalam konteks raja yang kalah tadi, dia masih bisa merulup-ulup, dia masih bisa bersorak-sorai karena ada pemberian Tuhan dalam hidupnya. Masih ada pemberian Tuhan. Masih ada si lehon-lehon di debata. Maka dia katakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Keterpurukan, kekalahan dia tidak menutupi pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, terkadang persoalan di bagasang nguluona kamang dohotak kainang molodok persoalan seolah-olah dak taingok besi lehon-lehon di debata naung belgai tu hita, seolah-olah dak taingok besi lehon-lehon di debata naung dilehon nai tu hita, seolah-olah dak taingok besi lehon-lehon di debata nanaing lehonon nai dope tu hita. Maka persoalan itu menutupi pikiran kita, persoalan itu menutupi penglihatan kita terhadap pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak dimampukan lagi bersuka cita, sehingga kita tidak dimampukan lagi bersorak-sorai.
Di sini raja itu masih bisa berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai karena namamu. Mereka bersorak-sorai karena namamu, mereka merolop-olop sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Barangkali saudara-saudara, persoalan yang kita hadapi lebih kecil dibandingkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Umme do paru kilon nata adopi siap persoalan se umme do paru kilon nata adopi sian pasu-pasu naung pinasaha ni debatatu kita naselau. Karena itu saudara-saudara, kalau kita masih bisa melihat pemberian Tuhan, kalau kita masih bisa melihat olop-olop si lehon-lehon di debatatu bagasan ngolutta, bukankah kita tidak bisa bersukacita, bersorak-sorai dalam kondisi keterpurukan? Tarung doh ya ide agak kontradiktif binege. Gabe mamora nang pepogos. Baru deh mamora nak pepogos. Tapi itulah orang Kristen, orang yang masih bisa bersukacita dalam kondisi keterpurukan karena kasih setia Tuhan. Napa tuluhon? Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Tanduk adalah simbol kemenangan, tanduk simbol kejayaan. Alani di kondisi kekalahan, raja itu masih mampu katakan, karena engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Ini raja ini dia merasa menang dalam kekalahan, dia merasa jaya, dia merasa bermegah dalam kekalahan. Karena apa? Di Dokibana, engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Di sini saudara-saudara, persoalan bukan di Tuhan lagi, tapi persoalan sama dia, di raja itu. Bagaimana dia mengubah kekalahan itu, bagaimana dia mengubah keterpurukan itu. Persoalan dia dengan Tuhan sudah selesai. Dia katakan engkaulah kemuliaan kekuatan. Dia katakan tidak ada kekuatan yang lain yang lebih kuat daripada Tuhan. Engkaulah kemuliaan kekuatan. Ini persoalan di dia, sama dia yang kalah itu. Bagaimana dia kalah tapi menang? Bagaimana dia kalah tapi merasa menang? Dia katakan, karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Karena engkau berkenan. Maka yang pertama saudara-saudara, perkenanan Tuhan memulihkan dia. Kasih setia Tuhan memulihkan dia. Tuhan yang memiliki kemuliaan kekuatan itu memulihkan dia. Karena engkau berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, masih ada jalan keluar? Masih. Dia katakan tanduk kami meninggi. Maka ketika dia katakan tanduk kami meninggi, dia sudah keluar dari persoalan itu, dia sudah keluar dari keputusasaan itu, dan dia sudah menang. Saudara-saudara, ada seorang pendaki gunung yang mendaki gunung
di pagi hari, subuh. Dia harus memulai pendakian gunung itu malam hari, sehingga pagi hari subuh dia akan sampai di puncak gunung itu. Pada malam harinya, hujan, angin, petir, lalu dia mengetok sebuah rumah di kaki gunung itu. Ada seorang orang tua yang mungkin juru kunci gunung itu, yang sudah mematikan lampu teploknya karena angin. Lalu dia gedor-gedor. Setelah dia gedor, ini kakek tua ini keluar dengan kondisi kedinginan. Dia katakan, "Loh, dari mana kamu, Nak?" Lalu si anak ini bilang, "Kek, saya mau mendaki gunung, tapi saya kedinginan. Saya minta segelas air hangat." Ini lalu si kakek ini bilang, "Enggak boleh daki gunung. Ini hujan, petir." Dia membujuk-bujuknya, "Enggak, saya harus daki gunung." Si kakek ini kasih dia minum. Setelah dikasihnya minum, lalu si kakek ini bilang, "Nak, nantilah, tunggu hujan reda, petirnya selesai, baru kamu mendaki." Lalu si anak itu bilang, "Kek, biarpun saya masih di sini dalam kondisi hujan dan kondisi petir, tapi pikiran saya sudah sampai di puncak gunung itu. Yang menarik bagi saya, biarpun saya masih terpuruk, tapi kemenangan itu sudah saya raih di puncak gunung itu." Maka dengan kasih setia Tuhan, dia katakan, "Jika engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi." Memberikan kemenangan itu, mengangkat dari keterpurukan itu, mengangkat dari kekalahan itu adalah kasih setia Tuhan. Marilah hidup di dalam kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah lupa. Kasih setia Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu mengangkat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih dibolehkan untuk bersorak-sorai mengingat pemberianmu yang lain yang masih banyak itu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mencipta kami sehingga kami bisa bersuka cita. Walaupun terkadang kami merasa kalah, walaupun terkadang kami merasa terpuruk karena sesuatu hal dalam hidup kami, tapi melalui firman ini Engkau berjanji, kekuatan kemuliaan-Mu akan mengangkat kami, dan perkenanan-Mu akan menumbuhkan tanduk kami. Biarlah kami menang, biarlah kami bersuka cita oleh karena kasih setia Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.